Bagaimana hukumnya ketika imam baca Al-Fatihahnya terlalu cepat begitu Ustaz, sehingga jamaah belum selesai baca Fatihah sudah ruku, jadi selalu ketinggalan tiap sholatnya gitu Ustaz. Baik, jadi sholat itu penghambaan seorang hamba kepada Gusti Allah. Nah, kita diminta sama Gusti Allah itu perintah sholat itu ada di dalam Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk melakukan ibadah yang namanya sholat. Nah, di dalam sholat itu ada rukun-rukunnya. Termasuk di dalamnya itu ada membaca Fatihah dan tumak ninah. Kenapa sih harus tumak ninah? Biar sholat itu bukan sekedar sholat atau sholat sekedarnya. Tapi jadikan sholat itu adalah apa? Jadikan sholat itu adalah sebagai penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ketika kita ingin minta pertolongan kepada Gusti Allah, orang minta tolong itu berarti butuh tidak? Butuh tidak? Kalau kita butuh, ayo kita jalankan apa yang menjadi yang sudah ditentukan sama Gusti Allah. Di antaranya kita minta tolong dengan cara sholat. Sholatnya bagaimana? Ya sholat yang berkualitas dong. Jangan sampai sholat itu tidak berkualitas. Ngebut sampai imamnya sampai kebalik-balik tuh makmumnya tuh. Saking ngebutnya. Udah imamnya masih muda, makmumnya nenek-nenek. Ngebut sholatnya. Permasalahannya apa Ustaz? Kalau nggak ngebut jamaahnya sedikit Ustaz. Terawih buktinya yang 2 jam sama yang setengah jam banyakan yang mana? Yang setengah jam. Angkat tangan yang senang cepet-cepet tuh angkat tangan coba. Pengen tahu. Baik. Kita sholat itu tidak sekedar sholat. Tapi bagaimana sholat kita itu mendatangkan pertolongan sama Gusti Allah. Sholatnya bagaimana? Ya yang baik. Walaupun Fatihah ngebut itu juga boleh. Tapi ada yang lebih utama daripada itu semuanya. Kita apa? Merenungi setiap ucapan yang kita ucapkan. Apa sih di dalam Fatihah itu? Jangan sampai kita sholat yang kita baca itu sampai nggak tahu artinya. Minimal kita tahu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya itu adalah penghambaan kepada seorang hamba kepada Gusti Allah. Makanya apa? Ya harus dibaca dengan pelan-pelan, yang khusyuk, yang enak. Jadi seorang imam itu juga harus bijak. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terlalu lama nggak baik juga barangkali makmumnya sudah tua. Sudah makmumnya tua, sholatnya 2 juz. Suruh berdiri 2 jam kira-kira. Kuat gak kira-kira? Ya kan gitu. Makanya jadi imam itu, memang sholat itu bagus. Lama itu bagus. Tapi dilihat dulu siapa nih pesertanya nih. Jangan sampai pesertanya nenek-nenek diajak sholat 3 jam. Besok kapok kamu sholat. Aduh, itu imamnya Mas Roni itu. Kalau sholat lama itu. Udah sholatnya sana aja yang cepat gitu kan. Jadi harus tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Dilihat, oh masih muda-muda. Oke lah 1 jam. Oh sudah nenek-nenek, ya kira-kira kuatnya berapa kira-kira? Yang kira-kira umum. Kira-kira bacaannya sempurna. Kira-kira gerakannya juga gerakan yang sempurna. Jangan sampai sholat kayak balapan. Alhamdulillah hari ini kita menang musola kita. Kenapa lihat? Kita sudah amin, dia masih terawih yang setengah tuh. Jadi balapan ini kira-kira sholatnya. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bagaimana sholat kita itu mendatangkan pertolongan Gusti Allah. Kira-kira kalau kita susah itu langsung datang setelah sholat itu kemudahan gimana caranya. Kira-kira kalau sholat sebelum sholat kita mikir utang gimana setelah sholat utang lunas. Kira-kira gitu kan. Dikabul langsung sama Gusti Allah. Itulah mendatangkan pertolongan. Ya sholatnya harus berkualitas. Sholatnya benar-benar sholat. Kita ada di dalam sholat. Jangan sampai sholatnya 2 jam tadi mak tadi baca apa. Aduh saya lupa tadi ya. Saya mikir tadi, nah, mikir panenan ini enggak panen-panen gitu ya.
di dalam sholat. Nah, itu kan nggak baik juga. Sehingga apa? Kita yang benar-benar sholat. Artinya jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Dilihat kondisi makmumnya. Dulu ada sahabat Nabi yang sholat itu dari semalaman sholat itu ada. Khatam dalam 2 rakaat sholat. Jadi 30 juz itu 2 rakaat khatam. Nah itu kan nggak bisa diterapkan di sini. Kayaknya kalau diterapkan di sini besok nggak ada yang sholat di sini. Kapok semuanya. Kenapa sholatnya 5 jam? Kapok saya. Dekat baik sholat yang lama. Iya baik. Sholat yang lama pahalanya banyak karena yang dibaca banyak. Iya. Tapi kita harus lihat siapa pesertanya. Jadi baca itu yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kenapa? Karena butuh tumak nina, butuh kekhusyuan di dalam sholat. Kita tahu apa yang kita baca. Sehingga apa? Dengan sholat yang berkualitas ini akan mendatangkan pertolongan dari Gusti Allah. Dengan sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholatnya bisa menjauhkan dari kemungkaran. Kenapa? Berkualitas. Saya sholat 5 kali. Tiap pulang dari mau sholat, ngomongin tetangga terus. Padahal habis sholat. Katanya sholat mencegah kemungkaran. Lah sholatnya sambil ngelamun, sambil tidur. Sholat baru Allah Akbar, mikirnya macam-macam. Yang mikir ikan asin baru digoreng, lupa tadi. Nah, artinya apa? Ya tadi, sholatnya tidak berkualitas. Makanya jadikan sholat itu yang berkualitas. Kalau sudah berkualitas, akan mendatangkan pertolongan dari Gusti Allah. Yang hidupnya susah, ditolong dengan sholatnya. Yang hidupnya ruwet, akan digampangkan sama Gusti Allah. Dengan sholat. Baik, ini adalah sedikit dari gambaran apa? Pentingnya kekhusyuan di dalam sholat.